nothing else, Jesus, nothing else will do. God, I just want you and nothing else, and nothing else, Jesus, nothing else will do. God, I just want you and nothing else, nothing else, Jesus, nothing else will do. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything you can do. God, I just want you. Yes, it's more than anything that you can do. God, I just want you. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bisa katakan shalom. Ya. Jangan mau kalah sama suara simbalnya Darren ya. Kita harus lebih semangat lagi bahwa karena kita punya Tuhan yang selalu hebat buat hidup kita, amin. Apapun yang terjadi di pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita lupakan sejenak, biar kita fokus kepada Tuhan kita. Biar di pagi hari ini juga kita mau belajar tentang firman Tuhan, biar firman-Nya yang selalu menjadi pedoman dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang terlalu baik buat hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di hidupku. Mari naikkan ucapan syukur, sebab Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Penyertaan-Mu, rencana
Rancanganmu selalu baik bagiku. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Biar hanya padamu lah tempat jawaban dalam hidup kami. Biar hanya mulah tempat kami berharap. Kami percaya di dalam-Mu, iman kami tidak akan pernah goyah. Engkau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab cinta-Mu padaku Kau telah buktikan. Engkau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, sebab tangan-Mu, amin, tersedia bagiku. Selamanya Kau. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
bersamamu, kami tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi kami. Selamanya Kau ku cinta. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu. Sebab tangan-Mu Tuhan selalu ada buat kami. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari sembah Dia, naikkan penyembahan-Mu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, Kaulah tempat perlindunganku, tangan-Mu. Oh, biar Kau saja yang ditinggikan, biar Kau saja yang disembah. Oh Jesus, ku sembah Yesus. Rabaya, 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 rabaya. Oh, rabatata, rabaya, rabaya. Oh, Roh Kudus, penuhi kami, jamah kami Tuhan, penuhi tempat ini. Yesus, haleluya. Rabaya, 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 rabaya. Rabaya, 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 rabaya. Oh Jesus, Jesus. Rabaya, 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 rabaya. Ambil waktumu dengan Tuhan, ambil waktumu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Jangan ada lagi yang berdiam diri. Kalau engkau butuh Tuhan, panggil nama Tuhan, panggil nama Tuhan. Jesus, Jesus, kami butuh Kau Yesus. Rabaya, 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 rabaya. Oh, rabaya, 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 rabaya. Oh Tuhan, Kau tempat perlindunganku, tubuh Kau Allahku yang hebat, Kau Allahku yang hebat. Kami tahu kami terbatas, kami tahu kami gak mampu, kami percaya tangan-Mu selalu ada di hidup. Oh Tuhan, biar Tuhan yang terus berbicara
tahu segala isi hati kami. Kami datang dengan kerinduan hati kami Tuhan di tempat ini. Kami mungkin datang dengan segala keterbatasan hidup kami. Kami mungkin datang juga Tuhan dengan segala keraguan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang lebih besar dari segala apapun yang kami pikirkan. Mungkin saat ini kami ada yang merasa semua pintu tertutup. Kami merasa langkah kami berat Tuhan. Bahkan kami ngerasa tidak ada harapan lagi. Pagi hari ini kami mau ambil komitmen dalam hidup kami. Kami mau berserah total dalam Engkau Tuhan. Biar Tuhan yang terus menjadi kota benteng dalam hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi arahan, bahkan menjadi teguran dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang terus beracara di ibadah pada pagi hari ini. Biar semua kemuliaan, semua penyembahan kami, semua pujian kami dan sorak-sorai kami hanya untuk meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan shalom. Nah ini terlihat ya, kalau habis liburan ini kayaknya pada malas gerak gitu ya. Biasanya lagi liburan maunya cuma di kasur tidur-tiduran. Pagi hari ini kita mau sedikit gerak, amin. Amin. Sebelum duduk kita bisa rentangkan tangannya dulu ya. Bisa semuanya ini belakang ikutin ya. Bukan terbang ya. Kita geser ke kanan dulu. Putar kanan, sampai mentok. Aduh, apa bunyi tuh? Ada yang kretek-kretek kan. Nah, ke kiri lagi. Iya, sudah. Sekarang ke atas. Katakan shalom. Nah, wow. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara bisa sapa kiri kanannya, katakan engkau luar biasa hari ini. Luar biasa hari ini. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar lagu baru Bapak Ibu Saudara. Lagu ini terinspirasi dari Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Sama-sama kita belajar lagu ini Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah turut bekerja dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah sekali lagi ya, sama-sama kita nyanyikan. Allah turut bekerja, Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Come on. Tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia Allah yang selalu turut bekerja buat umatnya, umatnya yang mengasihinya. Sebab Dialah yang memilih kita, amin. Engkau memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Engkau menentukan arah tujuan seturut langkahmu
bagi yang berjalan, bagi yang berjalan, langkah sesuai panggilannya, rencana indah diberikannya bagi kita yang percaya. Angkat kedua tanganmu, katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal bagi dia yang mengasihi dengan Allah. Allah turut bekerja dalam segala hal. 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 Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, untuk kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Sebab namanya Tuhan, dialah yang selalu ada di hati kita. Pertama dalam hati kita, amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku kan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sorakan haleluya. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku kan selalu, dirindu kami Tuhan. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada, namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku kan selalu menjadi yang utama. Di rinduku dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Di tempat pertama. Dengan iman katakan, di tempat pertama. Sebab hati kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Amin. Hatiku percaya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah dan kota. Siap lompat untuk Tuhan kita. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah. Katakan, hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Biar musik menyembah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita yuk, bareng-bareng kita joget buat Tuhan. Come on. Ku mau selalu, tangannya mana ya? Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pernah pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri sorak-sorai dan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Biar sayapmu Tuhan, biar kuasamu yang selalu melingkupi kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa.
saat badai dulu buat Tuhan kita, Jesus, lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu. Dalam kuasa-Mu, di saat badai, bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Mari angkat dua tanganmu sekali lagi, katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas Semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. tenang Sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, raba-raba takarala-barala-barala-barala. Oh, randa-baka-baraba-raba-raba-raba-raba-raba. Irre-de-de-de andorolo-bos-kondorolo-bo-karala-bakarala-barala-ba. Irre-de-de-de-bere-de-bos-kondorolo-bo-kurala-barala-barala-ba. Irra-ba-ba-raba-karala-barala-barala-barala-ba. Oh, raba-karala-basandarala-barala-barala-barala-ba. Oh, raba-karala-borala-borala-barala-barala-ba. Irre-d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 e. Oh, raba-karala-barala-barala-barala. Oh, randa-bara-bara-bara-bara. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah kami. Kau hadir dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu yang melawat kepada kami. Kami tahu kami yang sakit, kami yang lemah tubuh, kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dijamah oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan kami mengalami jalan buntu, kami mengalami terobosan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, teruslah berkarya, teruslah bekerja di antara kami umat-Mu. Bahkan waktu firman-Mu diberitakan, urapi semua kami. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Supaya firman-Mu diberitakan dengan cara yang sederhana. Dan kami menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Haleluya, shalom juga untuk Bapak Ibu
yang beribadah di lantai bawah, puji Tuhan, saya percaya tidak akan lama lagi. Coming soon. Kita akan bersama-sama semuanya ya di tempat yang jauh lebih besar. Wah, puji Tuhan. Kalau saya lihat-lihat ya dari data gereja, nanti ini akan menjadi gereja yang paling besar di wilayah sekitar ini, saudara ya. Itu sebabnya terus dukung, terus berdoa, dan jangan lupa terus juga menabur. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanannya terus juga menabur, jangan lupa. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya adalah melihat hari-hari baik, saudara. Kenapa? Karena tahun ini bukan tahun yang mudah. Kalau kita melihat Bapak Ibu dikasih Tuhan bagaimana bencana alam, banjir, waduh saudara, sekalipun tidak ada banjir besar seperti waktu-waktu yang lampau, tetapi ternyata sekarang kita melihat begitu hujan turun, mungkin dari malam sampai pagi saja, di tempat-tempat yang tadinya tidak terkena banjir, sekarang terkena banjir saudara. Belum lagi kemudian gempa, kemarin gempa Myanmar 7,7 skala Richter. Dan tadi saya melihat di salah satu akun, salah seorang pendeta terkenal saudara, bagaimana rupanya kemarin mereka habis bertemu dengan wali kota Jakarta Utara. Mereka berdoa bersama-sama supaya apa? Supaya tidak ada bencana yang terjadi saudara. Dan itulah yang terjadi, kenapa? Karena akibat perubahan iklim saudara. Sehingga terjadi bencana alam. Belum lagi krisis ekonomi, biaya hidup semakin mahal saudara. Menjelang lebaran makin lagi saudara. Harga-harga semakin naik dan membuat nilai uang kita menjadi turun saudara. Dan belum lagi kita melihat begitu banyak terjadi PHK. Ada beberapa catatan saya di sini. Yang pertama misalnya ada PT Victory Cinglu. Nah ini di Tangerang saudara. Itu belum lama mem-PHK 2.000 orang saudara di Tangerang. Lalu kemudian kita tahu bagaimana PT Sritek 11.025 orang. PT Sanken Indonesia 900 orang. PT Yamaha Indonesia juga saudara. Itu mem-PHK 1.110 orang. Dan di sektor teknologi dikatakan sepanjang tahun 2025 ini saja sudah mem-PHK 25.000 orang. Sehingga total Januari sampai Februari 2025 yang dicatat oleh data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI itu ada sebanyak 44.069 orang yang mengalami PHK di bulan Januari dan Februari saja. Itu berarti kalau kita hari ini masih bisa berusaha, masih bisa berbisnis, masih bisa bekerja, tentu semua karena kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini hari-hari yang tidak baik, tetapi saya percaya Tuhan taruh di hati kita bagaimana kita melihat hari-hari yang baik dalam kehidupan kita. Mari baca 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12, demikianlah firman Tuhan, saya bacakan dari TB2. 2, 3, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Kata hari-hari baik di situ Bapak Ibu dalam bahasa aslinya bukan cuma sekedar hari waktu kita gajian, bukan. Bukan cuma sekedar hari di mana kita mendapat bonus, mendapat mungkin gaji ke-13, mungkin juga THR, bukan cuma itu. Kalau itu terlalu simple, terlalu kecil saudara. Di dalam ayat ini hari-hari yang baik itu mengacu kepada 3 hal. Yang pertama adalah hidup yang penuh dengan berkat dan perkenanan Allah. Itu hari-hari yang baik.
Lalu yang kedua, kata hari-hari baik di situ, di dalam ayat ini berarti kehadiran Allah yang dekat dengan kita. Pertolongan dan kasih karunia-Nya yang berlimpah dalam hidup kita. Itu hari-hari baik. Lalu kemudian yang ketiga adalah jawaban Allah atas doa-doa kita. Ini yang dimaksud dengan hari-hari baik. Itu sebabnya kalau kita membaca ayat ini secara lengkap di ayat yang ke-10 dikatakan di sana, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang penuh dengan perkenanan Allah, hidup di mana kehadiran Allah terasa begitu dekat dengan kita. Hari di mana pertolongan dan kasih karunia-Nya berlimpah dalam hidup kita. Hari di mana kita melihat ada jawaban Allah atas doa kita. Ini yang dimaksud dengan hari-hari baik. Jadi bukan cuma sekedar hari di mana kita dapat uang, saudara. Tetapi hari yang penuh dengan berkat. Hari yang penuh dengan perkenanan. Hari yang penuh dengan hadirat Tuhan. The presence of the Lord dalam kehidupan kita. Juga pertolongannya dan jawaban Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari-hari yang baik menurut Rasul Petrus, ini hari yang sangat luar biasa. Hari yang dahsyat. Dan Rasul Petrus mengingatkan, kalau kita mau mengalami semua itu, kalau kita mau melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita, maka paling tidak kata Rasul Petrus ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah jaga lidah kita, saudara. Karena ayatnya berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Ini penting. Menjaga lidah itu berarti menjaga perkataan kita. Memperhatikan bukan cuma sekedar ucapan lidah kita, tetapi apa yang kita ketik di media sosial. Makanya gambarnya itu tangannya punya mulut, saudara. Karena tidak sedikit orang yang mulutnya diam, tapi jari-jarinya yang berbicara. Mulutnya ngomongnya manis, tapi ketikan jari-jarinya di media sosial, tajam, kritis. Waduh saudara, luar biasa. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau kita mau lihat hari-hari yang baik dalam hidup kita. Kalau kita mau lihat hari-hari yang penuh dengan berkat, perkenanan Tuhan, kehadiran Tuhan, kasih karunia Tuhan, jawaban doa dari Tuhan atas hidup kita. Maka kita harus menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita dari yang jahat. Kata yang jahat di situ dari bahasa Yunani kakos, katakan kakos. Artinya kata-kata yang tidak berharga, kata-kata yang murahan, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang sia-sia, suwe, anjir, gila. Itu kata-kata yang sia-sia. Maaf Bu Gem ya, contoh tadi mah ya. Kan mesti dicontohin biar paham saudara ya. Berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berharga, kata-kata yang murahan, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang sia-sia di dalam pergaulan kita, di dalam mungkin kita bersosial, saudara. Terus kemudian kakos juga berarti kata-kata yang berdampak, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang mencederai, kata-kata yang bejat, kata-kata yang jahat, saudara. Itu dia. Jadi Roh Kudus hari ini mengingatkan kita. Kalau kita mau melihat hari-hari yang baik. Di dalam kehidupan kita di tengah situasi dan suasana yang begitu luar biasa. Jaga lidah kita. Jaga perkataan kita. Dari perkataan yang tidak berharga. Dari perkataan yang menyakiti. Hati-hati saudara. Kadang-kadang saudara baik disadari maupun tidak disadari. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Perkataan kita bisa berdampak mencederai orang lain. Kata-kata kita bisa melukai hati orang lain. Ngomongnya sederhana, ngomongnya simple, ngomongnya halus, ngomongnya pelan. Tapi dia nggak sadar omongannya bisa berdampak bagi orang lain. Apa itu? Fitnah, gosip, perkataan yang belum tentu
dipastikan kebenarannya. Dan di dalam pergaulan kita, di dalam pelayanan kita saya percaya pasti banyak ngalami hal itu. Saya pribadi 28 tahun melayani, waduh saudara. Bukan berarti orang Kristen malaikat semua, enggak saudara. Kita semua sedang berjalan menuju kesempurnaan. Dan disempurnakan satu kali kelak ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi sementara ini, waduh saudara. Jangankan orang Kristen, sesama pendeta aja, sama full timer saja. Waduh mulutnya saudara mengerikan. Kadang ada fitnah, kadang ada gosip. Sesuatu yang tidak benar saudara. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang merasa dekat dengan pimpinan atau pengen dekat dengan pimpinan. Caranya bagaimana? Menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, menggosipkan orang lain. Itu yang terjadi saudara. Ada banyak contoh, ya tentu saya akan kehabisan waktu kalau cerita. Tetapi itulah yang kita alami dan saya percaya juga Bapak Ibu pasti mengalami itu di dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya masih ingat dulu waktu awal-awal saya ya menjalin hubungan dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya saudara. Waktu itu yang tahu baru pemurid ya, ketua komsel, baik ketua komsel saya maupun ketua komsel dari istri saya. Yang lain belum tahu dan waktu itu ada retret kami pergi sama-sama. Saya waktu itu jadi wakil ketua departemen. Dan ketua departemennya dulu masih Pak Pendeta Kukuh Yudiono, gurunya Pak Gembala waktu sekolah SMA, mengajar di BK3 beliau. Jadi waktu itu gak ada yang tahu dan pacar saya ini sakit. Jadi saya minta tolong beberapa pengerja perempuan untuk mendampingi ya ke kamar. Dan kemudian saya bilang kamu gak apa-apa, gak apa-apa. Setelah memastikan dia gak apa-apa, akhirnya saya tinggal. Saya melanjutkan acara sampai besok dan dia ditemani oleh 2 pengerja wanita itu. Tetapi begitu pulang retret apa yang terjadi? Waduh omongannya lain saudara. Ada omongan nyampe ke pimpinan. Katanya Doni waktu retret berdua-duaan terus pacaran melulu. Bayangkan saudara. Padahal saya di acara retret. Saya lagi melayani di acara retret. Dia ditemani sama 2 pengerja wanita. Tentu saya punya saksi, saya punya bukti. Tapi itu yang terjadi. Ada orang-orang tertentu yang berupaya untuk apa? Menjatuhkan kita. Mencederai kita. Makanya berhati-hatilah kalau kita berbicara saudara. Demikian suami dengan istri juga kadang tanpa kita sadari perkataan kita melukai hati istri saudara. Saya pelaku, untungnya udah bertobat saudara. Kan saya orang Cina Benteng, orang Cina Benteng ngomongnya sekate-kate saudara. Mirip orang Betawi saudara, ngomongnya ceplas-ceplos apa adanya. Saya masih ingat ya saudara waktu itu ketika ada peresmian satu cabang kami ya di daerah Lipo Karawaci. Kami sama-sama full timers dan diundang untuk peresmian satu gereja cabang. Waktu itu Pak Niko melayani, jadi kami masih naik sepeda motor. Saya bilang kita makan dulu yuk. Dia bilang nanti aja lah, siapa tahu dapat makanan. Wah ini kan pengharapan kita saudara ya, masa acara pesta gak ada makanan kan gitu saudara ya. Jadi kami pergi dulu lah, gak makan dulu. Ternyata begitu acara selesai, udah malah hujan, naik sepeda motor saudara. Pas pulang cuma dapat kue saudara ya. Wah ini kan perut lapar ya saudara ya. Jadi saya ajak istri saya, yuk kita makan dulu. Nah dia ini tipikal yang kalau udah lewat waktunya, udah gak mau makan saudara. Berapa banyak sini ibu-ibu yang seperti itu modelnya. Kalau lewat waktunya makan gak mau makan, ada? Ada gak? Oh gak ada ya. Nah, istri saya begitu saudara. Dia kalau udah lewat jam makannya, dia udah malas makan saudara. Jadi saya bilang yuk kita makan, dia bilang enggak lah gitu. Tapi kan saya lapar saudara ya. Jadi karena terpaksa dia bilang ya udah aku temenin. Saya nggak mau karena kalau udah terpaksa begitu, saya udah tahu pasti dia makannya sedikit, lebihnya dikasih ke saya. Makin gedut aja saya kan begitu saudara ya. Jadi saya bilang udah nggak usah lah gitu ya. Nah di jalan di sepeda motor itu saya bilang sama dia gini, kamu diajak makan aja susah, apalagi diajak susah, nggak bisa kali. Nah itu saudara. Saya nggak lagi marah ngomongnya, enggak, ngomongnya pelan, ngomongnya halus. Kamu diajak makan aja susah, apalagi diajak susah. Nggak bisa kali. Nah, tapi pulang dia nangis. Dan saya paham, itu perkataan paling bodoh yang pernah saya ucapkan. Kenapa? Karena sejak awal pernikahan, kami merintis bersama-sama kehidupan ini. Bukan kehidupan yang mudah. Berdua sama-sama full timer saudara. Yang betul-betul tidak mengandalkan apa-apa, nggak punya warisan, ya nggak punya simpenan, ya apalagi saya lulus sekolah tinggi teologi, langsung melayani sebagai full timer saudara. Jadi kehidupan yang susah,
yang kami jalani bersama-sama. Makanya kalau saya bilang kamu diajak susah nggak bisa kali, itu perkataan yang bodoh, saudara. Jadi tanpa sadar kita mengucapkan seperti itu kepada siapa? Kepada pasangan kita, saudara. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah kita harus berhati-hati. Apalagi zaman sekarang kalau kita melihat di media sosial, yang namanya makian ya, kepada pemimpin negara udah kayaknya nggak terkontrol, betul nggak? Zaman dulu mana berani saudara. Zaman dulu kalau misalnya ya pakai tato dikit aja, ngomong mulai vokal sedikit, besokannya ngilang saudara, nggak tahu kemana ya. Karena ada banyak Petrus penembak misterius saudara ya. Benar saudara. Saya pernah punya teman dulu full timers juga, dia diperbakin dan dia cerita saudara. Beberapa kali diajak ya. Untuk apa? Untuk pergi ya bersama-sama dan ya itu dibawa ke hutan ya. Terus kemudian ya dihabiskanlah di situ saudara ya. Jadi mengerikan. Kalau zaman sekarang kan kebebasan pers begitu luar biasa. Di tengah kebebasan pers yang begitu luar biasa seperti ini saja, orang masih bilang katanya pers dibelenggu. Waduh, padahal kalau zaman dulu bagaimana ceritanya saudara. Tetapi di tengah seperti itu banyak kritik, banyak omongan yang apa? Yang jelek-jelek saudara. Saya berdoa supaya tidak ada jemaat GBI Katareso yang kalau mengkritik di media sosial atau di mana-mana pada pemerintah menghujat dan segala macam, jangan. Lebih baik apa? Kita mendoakan bangsa ini. Amin saudara. Ini dia saudara. Lalu kemudian selain perkataan yang sia-sia, perkataan yang kakos, yang jahat itu, maka yang kedua adalah kita harus menjaga lidah kita dari, tadi belum, yang kedua sebelumnya. Nah, dari ucapan yang menipu. Jadi bukan cuma dari ucapan yang kakos, yang sia-sia saja, tetapi dari ucapan yang menipu, saudara. Kan orang bilang gini, enggak apa-apa bohong dikit-dikit. Kalau kita bohong dikit-dikit dibiarkan, akhirnya apa? Dikit-dikit bohong. Beda apa sama tuh saudara? Beda ya, awalnya bohong dikit-dikit. Tapi karena kebiasaan lama-lama jadinya bagaimana? Dikit-dikit bohong. Apa aja bohong saudara. Hati-hati saudara ya. Itu sebabnya ayo kita berlatih. Saya bersyukur saudara. Saya ini lahir dari pemuridan. Saya dulunya backgroundnya tentu bukan orang percaya saudara. Penyembah berhala, orang Cina benteng. Tapi waktu saya bergabung, saya percaya sama Tuhan Yesus, saya bersyukur saya dimuridkan. Saya masuk di dalam kelompok sel, saya dimuridkan di situ. 28 tahun hingga hari ini. Dan salah satu hal yang saya belajar adalah perkataan yang jujur. Itu yang diajarkan oleh gembala saya, berkata yang jujur. Ya di atas ya, tidak di atas tidak saudara. Karena kalau enggak mengerikan. Kami punya rekan, sudah almarhum, saya enggak ngomongin untuk ini, tapi saya mau kasih contoh saja. Ada seorang hamba Tuhan, rekan. Kalau saya sebut namanya pasti tahu, dia pencipta lagu saudara. Lagunya cukup dikenal, iya. Nah memang orang ini pengen selalu tampil lah gitu saudara ya. Pokoknya pengennya itu terkenal, pengennya wah gitu. Nah, jadi satu kali pas lagi di jalan tol saudara, ada rekan yang lain ngelihat, itu mobilnya pendeta itu gitu ya. Tadinya cuman mau disapa doang gitu, mau saya ada di belakangnya bapak nih, mau begitu rencananya. Jadi dia telepon lah pas lagi macet itu, diangkat, kelihatan, iya betul diangkat. Pas ditelepon ya, shalom pak, ya shalom. Lagi di mana pak? Kata yang di belakangnya nih saudara ya. Dengan harapan dia lagi di tol nih, maksudnya mau bilang, oh iya saya di belakangnya bapak mau begitu. Pas ditanya di mana pak? Ngomongnya apa? Ini lagi pelayanan di Amerika. Coba saudara, coba. Langsung yang pendeta di belakang, di Amerika. Gue lihat itu di depan saudara. Dia nggak bercanda, dia dengan niat yang tadi itu. Dia pikir nggak tahu orang saudara. Wah itu nggak boleh saudara. Makanya saya diajar seperti itu dan belajar jujur. Jadi kalau saya pas pergi ke mall, ya pendeta boleh nggak ke mall? Boleh saudara ya. Kalau pas saya ke mall, tiba-tiba ibu rohani saya telepon, ya kan saya panggilnya mami ya. Terus saya telepon, misalnya dia telepon, shalom. Ya don, ya misalnya di mana, misalnya gitu ya. Saya nggak bilang begini, supaya rohani, saya bilang,
Ini mam lagi beneran doa nih, lagi rasain hadirat Tuhan. Waduh, entah jangan-jangan dia di belakang saya bilang, di menara doa mana lu, gue lihat lu depan tuh gitu ya. Jadi nggak boleh bohong saudara ya. Harus kita jujur. Amin saudara. Saya pengen tanya nih Pak Toga nih, misalnya nih tiba-tiba ya ada WA dari mantan pacar masuk, cus ya. Shalom bang, udah lama gak ketemu nih, masih inget gak sama aku? Iya ya. Saya pengen tanya nih bang, tahu gak nih ya, dihapus apa enggak tuh WA? Ini kalau nggak dihapus nih, waduh bisa gempar, udah persilatan nih ya kan? Bagaimana ya? Ini kan contoh doang. Kalau yang lain bagaimana bapak-bapak? Kalau terima itu, dihapus apa enggak? Nah. Ada orang yang, ini kisah nyata, ada orang yang ngapus. Begitu pas dihapus ya kan, ternyata ada kiriman berikutnya. Kok nggak dibales-bales sih ya kan gitu ya. Akhirnya karena gak enak kan dibales ya kan. Habis dibales dihapus itu. Pas habis dihapus dia ke toilet, masuk lagi WA selanjutnya. Kebacalah sama istrinya. Pas dilihat sama istrinya, kok ini omongannya sepotong doang nih. Yang atasnya nggak ada, paham maksudnya Bapak Ibu? Kok yang atasnya nggak ada, akhirnya apa? Istrinya makin curiga. Kok yang atasnya nggak ada, berarti lu ngomongin apa ini di sini? Nah, padahal kan sebetulnya nggak ada apa-apa. Nah ini saudara, itu sebabnya nih boleh tanya Rachel di putri kami. Ya jadi saya hadir bersama Rachel putri kami, semester 4 jurusan psikologi saudara ya. Nah jadi saya punya handphone, istri saya punya handphone, itu bisa dibuka sama dia saudara. Ya sekalipun pakai fingerprint semua dia bisa buka. Betul ya sayang ya? Bisa baca saudara, isinya bisa baca semuanya. Kenapa? Karena kami membiasakan apa? Untuk jujur saudara, ini penting. Ayub pasal 333, perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Lebih baik kita hidup jujur. Mungkin untuk sementara waktu kita menderita kerugian, tapi gak apa-apa. Karena apa? Karena kemudian kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amsal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. So kalau kita mau lihat hari-hari yang baik, jaga lidah kita. Dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang mencederai orang lain, dan dari perkataan dusta. Amin saudara, belajarlah hidup jujur. Yang kedua dengan cepat adalah, kalau kita mau lihat hari-hari yang baik, kita harus menjaga hidup kita. Dengan cara apa? Menjauhi yang jahat. Kata menjauhi di situ artinya menyimpang, menyingkir, menghindari, keluar dari jalan kejahatan. Sama seperti halnya Yusuf ketika mulai digoda oleh tante Potifar, apa yang dia lakukan? Dia lari meninggalkan tante Potifar. Itulah menjauhi yang jahat. Bukan pas digoda langsung here I come tante. Bukan begitu saudara. Itu namanya mendekat kepada kejahatan, mendekat kepada yang jahat. Kalau kita mau jaga hidup kita, kita harus segera menyimpang, harus segera menyingkir, harus segera menghindari, harus keluar dari jalan kejahatan. Itu penting buat kita. Termasuk juga dari hal-hal yang tidak berguna dalam hidup ini. Banyak orang mempertanyakan, Pak, di mana ayatnya nggak boleh ngerokok? Emang saudara di Alkitab nggak ada tulisan itu. Cuma adanya di pom bensin doang kan dilarang merokok begitu saudara ya. Tapi saya percaya kalau kita sudah dewasa. Pertanyaannya bukan lagi boleh atau tidak boleh. Pertanyaannya berguna nggak untuk saya? Betul nggak? 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku tetapi tidak semuanya berguna. Ini penting. Jadi pertanyaan bukan lagi boleh atau tidak boleh. Berguna enggak untuk saya? Waktu Rachel masih kecil, kita mengajarkan boleh, tidak boleh. Enggak boleh pegang listrik ya. Enggak boleh pegang pisau ya. Enggak boleh pegang ini ya. Kenapa? Supaya jelas.
Karena dia masih kecil. Kalau saya kasih perintahnya nggak jelas, saudara, maka dia bisa saja satu kali mungkin pegang colokan listrik. Mungkin dia bermain dengan pisau yang tajam, yang bisa melukai dia. Waktu dia masih kecil. Tapi sekarang begitu dia beranjak dewasa, waktu dia bertanya misalnya, Pi, menurut papi bagaimana? Boleh nggak aku? Nah, waktu dia tanya boleh nggak aku? Apa jawaban papi? Menurut Rachel, berguna atau tidak? Mana lebih baik? Itu. Saya kembalikan kepada dia untuk memilih opsinya. Kalau dia tanya boleh atau tidak, saya akan kembalikan menurut Rachel, baiknya seperti apa? Kenapa? Karena sudah dewasa. So Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dewasa secara rohani, engkau tidak lagi berdebat sama gembalamu. Pak kok ini gak boleh sih Pak? Kok ini gak boleh sih Pak? Kok orang Kristen banyak aturannya? Enggak. Engkau akan tahu berguna gak buat saya? Berguna gak untuk kerohanian saya? Dari situ kita bisa menentukan nge-vape boleh enggak? Nonton film porno, bukan lagi boleh nggak boleh, berguna nggak, bermanfaat nggak buat saya? Apa dampaknya? Apakah saya semakin hidup kudus dengan saya nonton film porno misalnya? Itu saudara. Tapi Pak, kan nonton film pornonya berdua sama suami istri. Berdampak nggak? Berdampak saudara. Kenapa? Karena suami istri yang nonton film porno, maaf, di dalam benak suaminya, waktu dia berhubungan dengan istrinya, yang dibayangkan adalah perempuan yang lain. Dan sebaliknya, jadi berdampak kepada pernikahan. Jangan pikir tidak berdampak, berdampak saudara. Jadi penting bagi kita untuk apa? Merenungkan apakah berguna atau tidak. Dan lagi ayatnya berkata apa? Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Mungkin saja, oke, nggak apa-apa kalau mau, ya karena ayat Alkitab nggak ada. Tapi bagaimana dampaknya? Jangan-jangan engkau diperhamba. Orang yang maaf ya merokok itu udah diperhamba. Kenapa? Karena kalau udah nggak ngerokok, mulutnya rasa apa? Rasa asem. Wah lancar banget nih Dante. Jadi dia mau nggak mau harus apa? Harus merokok. Itu sudah diperhamba, saudara. Ya. Kalau orang yang biasa minum alkohol misalnya, ya mabuk-mabukan dalam konteks ini, saudara. Kemudian dia nggak minum, ada rasa nggak enak, rasa kurang. Berarti sudah dia apa? Diperhamba. Tuh saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi tidak semua membangun. So Bapak Ibu, pertimbangannya sekarang bukan hanya sekedar boleh atau tidak boleh. Tetapi berguna nggak buat saya? Apakah itu akan memperhamba saya atau tidak? Membangun saya atau tidak? Itu dia saudara. Perlu kita pikirkan. Itu sebabnya kita harus bertobat. Yang setuju katakan amin saudara. Dan kalau kita melihat di sini menjaga hidup juga berarti apa? Melakukan yang baik. Kata melakukan di situ artinya without any delay. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya, saudara. Kenapa? Galatia 6 ayat 9, kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, maka apabila waktunya kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Sekalipun yang kita tabur kebaikan hal yang kecil, misalnya memberi makan orang yang susah. Sederhana 15.000, 20.000. Tetapi apa yang kita tabur itu tidak sia-sia. Dengan begitu kita menjaga hidup kita. Untuk kita bisa melihat hari-hari yang baik saudara. Yang terakhir, yang ketiga adalah jaga perdamaian. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan memulai pertengkaran. Jangan cari gara-gara. Hindarilah persoalan yang sifatnya pepesan kosong semata. Mendingan pepes teri atau pepes peda saudara. Jelas ya, apalagi pakai nasi panas, ada peteknya. Waduh saudara ya, mantep banget saudara. Apalagi
Masih boga na bikinan ibu gembala katanya. Wah luar biasa saudara ya. Daripada pepesan kosong. Yang begitu dibuka gak ada isinya. Udah rame-rame, udah ribut-ribut. Gak ada isinya, yang dibahas apa gak ada. Percuma saudara. Hindarilah hal-hal yang seperti itu saudara. Suatu kali ada orang telepon sama saya. Pak, saya pengen tahu lebih dalam tentang Tritunggal. Saya bilang mantap kali, oke. Apa tujuannya? Supaya saya menang debat Pak lawan orang-orang Islam itu. Waduh saudara ya. Saya bilang hindarilah hal-hal yang sia-sia, pepesan kosong. Kamu dipanggil Tuhan jadi saksi, bukan jadi pengacara, saya bilang. Kalau kamu mau belajar lebih dalam untuk menimba ilmu, silahkan. Tapi tujuannya buat senjata berdebat itu pepesan kosong semata. Mendingan kalau ada yang nanya, udah lu lihat aja channelnya Christian Prince. Sudah gitu aja saudara ya, daripada berdebat kosong saudara. Matius pasal 5 ayat 23-25. Sebab itu kalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Kalau kita kontekskan kepada kehidupan kita, waktu kita lagi mau nyembah, tiba-tiba ingat, iya ya, kemarin ada perkataan gue nih yang melukai hati saudara gue. Kayaknya apa yang gue lakukan bikin dia ganjel. Minta maaf dulu. Mungkin bisa WA, telepon dulu, sorry ya, kemarin omongan gue menyakiti hati lu. Minta maaf, minta ampun, maafin saya. Baru kemudian kita kembali menyembah Tuhan. Jangan sampai hati nurani udah mati saudara. Udah nyakitin orang lewat omongan, gosip, segala macem. Tapi begitu nyembah, waduh air mata keluar, air hidung keluar saudara. Wah, kayaknya kusuk saudara ya. Padahal munafik, muka nabi pikiran kotor saudara. Wah itu mengerikan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Minta maaf atas kesalahan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau kita mau lihat hari-hari yang baik. Hari-hari yang penuh dengan perkenanan Tuhan. Hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari yang penuh dengan hadirat Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dan jawaban Tuhan atas hidup kita. Maka kita diajar untuk jaga lidah kita. Jaga perkataan kita. Dari perkataan sia-sia. Dari perkataan yang mencederai orang lain. Dan dari perkataan dusta. Lalu yang kedua, jaga hidup kita. Yang ketiga, jagalah perdamaian dengan sesama kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Di saat badai bergelora, Refya saja. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Mari jemaat sendiri katakan, di saat badai. Kau mendengar doa umatmu Tuhan pagi ini. Sekalipun dunia sedang tidak baik-baik saja, kami akan melihat hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Di tengah badai, kami akan terbang makin tinggi bersama dengan Engkau. Yes Lord, biar musik saja. Mari angkat dua tanganmu, sembah Tuhan dengan bahasa roh. Hirabataka sandara labaralaba. Urabakara labaralabaralaba.
Bapa, Engkau melihat umat-Mu ya Tuhan, yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Bapa, aku berdoa di tengah hari-hari yang kurang baik, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk pendidikan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, di dalam nama Yesus. Karena ada mujizat, ada terobosan, kita akan melihat hari-hari yang baik bagi kita yang menjaga lidah, menjaga perkataan kita, menjaga hidup kita, dan hidup berdamai dengan orang lain. Oh, terima kasih Tuhan. Ini iman percaya kami bahwa di tengah badai yang bergelora, kami akan terbang bersama dengan Tuhan. Yes Lord, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang, sekali lagi bersama-sama di saat bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau kami di hari ini Tuhan. Kami mau menjaga perkataan kami mau jaga hidup kami mau jaga perdamaian dalam hidup kami Tuhan. Biar Tuhan yang terus beracara, biar Tuhan yang terus memimpin setiap langkah kami Tuhan. Sebab kami percaya di dalam-Mu pasti ada kemenangan, di dalam-Mu pasti ada mujizat baru dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, berkati juga hamba-Mu Pak Doni yang sudah membawakan firman-Mu. Kau berkati dalam pelayanannya, Kau berkati dalam keluarganya, biar apapun yang Pak Doni kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan, persembahan yang terbaik untuk gereja-Mu di tempat ini. Biar persembahan ini hanya menyenangkan hati-Mu saja, dan persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap untuk bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Persembahan Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan warta jemaat untuk minggu ini tanggal 30 Maret 2025. Tidak ada video Bapak Ibu Saudara, jadi jangan ditunggu ya. Saya akan bicarakan. Oke, warta jemaat untuk minggu ini Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan dan juga persepuluhan melalui via transfer ke rekening BCA 5660353544 atas nama GBI Katarizo. Jadi tadi bukan nomor rekening saya ya.
Yang kedua, jadwal ibadah terobosan doa dan puasa di tanggal 2 April sementara diliburkan dan akan aktif kembali lagi di tanggal 9 April di hari Rabu. 2 minggu lagi berarti. Ibadah pemuda dan remaja Katarizo Row Generation aktif kembali di Sabtu tanggal 12 April jam 6 sore di gereja. Info ibadah anak setiap hari Minggu masih tetap berjalan di jam 9.15 di lantai 1. Untuk jadwal ibadah komsel, nah untuk komsel Emporis Indah ini akan aktif kembali di tanggal 24 April. Dan untuk komsel Poris Gaga akan aktif kembali lagi di tanggal 25 April. Untuk komsel Cipondo akan dimulai atau akan aktif kembali di tanggal 2 Mei 2025. Untuk ibadah DKP, doa komitmen pelayan akan dialihkan ke doa pagi via Zoom. Wah, amin. Amin, gak usah bangun pagi ya. Diharapkan semua para pelayan juga tetap hadir dalam via Zoom. Nanti linknya akan dikirimkan di grup. Sabtu tanggal 5 April jam setengah 6 pagi. Untuk minggu depan masih ada ibadah raya 1 dan 2 di jam 7 dan juga jam 9.15 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan juga minggu depan akan ada perjamuan kudus dan juga membawa persepuluhan. Dan yang terakhir ada ibadah KM2 diadakan sebulan sekali untuk WBI di Sabtu dan Minggu pertama dan juga ketiga untuk WBI. Dan yang berulang tahun di minggu ini, yang pertama ada saudara Felix tanggal 25 Maret, tadi ibadah pertama udah. Di tanggal 27 Maret ada Bapak Damianus Pangkat. Di tanggal 28 Maret ada saudara Matthew. Dan juga saudari Zela Sitorus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman dari saya persilakan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Mari siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat siang ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan pada pagi ini. Kami diberkati Tuhan dengan rundown acara dari awal sampai pertengahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak pesan-pesan Tuhan yang kami terima pagi ini. Dan siang ini kami percaya Tuhan, biarlah kualitas kami semakin bertambah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mengucap syukur semua terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat Pak Doni juga yang boleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati keluarganya, baik juga di dunia pelayanannya. Terima kasih Tuhan, baik setiap kami juga di tempat ini ya Tuhan yang melayani. Dari WL, pemusik, semua penerima tamu, bahkan semua yang ambil tugas pada hari ini Kau berkati ya Tuhan. Kami percaya mereka melayani Engkau pada pagi dan siang ini. Kami percaya kuasa-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan hari ini kami mau berdoa Tuhan dengan semangat hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami. Kami percaya dimanapun dia berada hari ini, biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas Bapak Gembala kami. Kami serahkan Tuhan dalam pelayanannya hari ini. Terima kasih Bapak. Dan kami mengucap syukur Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa syafaat di hadapan-Mu Tuhan bagi setiap yang kami berulang tahun hari ini. Yang tidak saya sebutkan namanya, kami percaya Tuhan mereka yang berulang tahun dengan luar biasa hari ini. Kami percaya Tuhan Kau urapi mereka, Kau berkati apa yang mereka minta. Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Apa yang mereka cita-citakan, mimpikan, boleh Tuhan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan mereka. Biar makin mereka bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Baik juga bagi teman-teman kami juga yang ada Tuhan yang saat ini sedang berjalan Tuhan dengan liburan. Tuhan berkati Bapa. Dimanapun mereka berada kami percaya biarlah tangan Tuhan juga menyertai mereka. Baik juga orang-orang yang setia di tempat ini, berkati umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hati yang selalu baru Tuhan Kau berikan atas kami semua. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, seluruh kegiatan pun yang libur Tuhan. Baik bahkan juga gereja kami secara khusus Tuhan kami mau berdoa. Gereja kami sedang mengalami pembangunan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lari dari tempat ini. Tuhan Kau berkati Tuhan seluruh rencana dari A sampai Z, semuanya Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya pembangunan boleh sempurna. Dan kami percaya Tuhan Kau Allah yang mencukupkan dana yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang ajaib. Kami percaya akan selesai tepat waktunya.
Berkati Tuhan yang ambil bagian dari pembangunan ini. Kami percaya Tuhan hikmat marifat turun atas mereka. Bahkan juga kami berdoa terima kasih buat tukang-tukang boleh mengerjakannya. Yang saat ini lagi libur juga Tuhan kau berkati Bapak. Biar Tuhan kembali nanti dengan pekerjaan yang bisa mengerjakan dengan baik hingga selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan dana yang hari yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau mencukupinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapak. Kami percaya Tuhan pada siang ini lawatan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapak, lawat kami Tuhan. Kami percaya kami akan menerima kuasa-Mu. Dan hari ini kami mau pulang Tuhan. Kami minta berkat-Mu Tuhan akan menyertai kami. Kami rindu menerima berkat-Mu ya Tuhan. Baik saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan pulang dan terima berkat dari Tuhan kita. Oleh sebab itu angkat tanganmu, siapkan hatimu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu dari anugerah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa, Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.